ini saya mengambil judul Batasan Toleransi Agama Islam. NIM saya 21103010023. Nama saya Adi Ditya, KPI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan sehat walafiat sampai sekarang ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam bukan hanya sebuah agama ataupun keyakinan, tapi Islam merupakan ajaran atau pedoman hidup yang memberikan rahmatan lil alamin. Ajaran agama Islam juga mengajarkan toleransi, bukan seperti pola pikir orang anti-Islam yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak mengenal toleransi. Pernyataan ini harus dipahami seorang muslim dengan bijak karena Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi baik dalam kehidupan beragama juga bermasyarakat. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Yang artinya, Ya Allah lah yang telah menciptakan manusia berbeda-beda jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Juga berbangsa agar saling mengenal, namun bukan berarti boleh mencampur adukan perihal syariat Islam dengan agama lain atau menggugurkan sebuah hukum hanya demi toleransi kepada manusia. Karena bila syariat Islam boleh dirubah demi sebuah nilai perimanan manusia yang tidak mengenal Islam, maka agama ini akan kacau balau. Akan bergeserlah nilai sebuah syariat menjadi agama manusia, bukan lagi agama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesucian dan kebijakan juga tuntunan bagi manusia. Nalar atau logika, kepintaran manusia tidak akan cukup memahami nilai-nilai baik dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, kecuali datang dengan iman. Keimanan bagaikan cinta, dengan membuka hati, menyerahkan pikiran dan anggota tubuh untuk menerima segala syariat yang telah ditentukan. Keimanan juga sebuah keyakinan sepenuh hati dan jiwa bahwa apa yang tidak nyata menjadi begitu nyata hingga membentuk perbuatan-perbuatan baik. Keimanan jugalah yang bisa memahami batasan toleransi dalam Islam, menyayangi manusia lain tanpa membenci walaupun berbeda keyakinan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi bukan berarti mengorbankan syariat, keimanan dan agama Islam demi meraih pengakuan manusia sebagai seorang muslim yang toleransi. Berteman dengan non-muslim silahkan, namun tidaklah harus kita mengikuti gaya hidup mereka. Tidak sholat karena memang tidak ada dalam agama mereka. Masyarakat yang pintar, maju dan modern pasti lebih bisa menerima Islam karena semua yang ditentukan dalam syariat Islam tidak bertentangan dengan agama alam ini. Pernahkah orang Islam diperintahkan untuk membunuh agama lain? Pastinya tidak. Tidak kecuali dalam keadaan perang dengan kekuatan seimbang di medan perang. Seperti contoh halnya dahulu kala, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang itu tidak mungkin, karena sekarang sudah melewati zaman modern. Mengapa kita yang bertindak terhadap orang non-muslim
Toh mereka yang ingkar adalah ajaran Allah, maka Allah lebih berhak menghukum mereka, bukan kita. Selama hidup baik berdampingan, jagalah nilai-nilai kebaikan dalam toleransi yang islami, bukan toleransi yang melukai syariat agama kita sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka berilah pesan kepada anak-anak kita atau adik-adik kita, saudara-saudara kita, jangan merasa kecil hati bila ada orang lain yang menghardi Islam agama keras. Kita memang keras dalam menegakkan syariat, dalam menerima Islam dengan hati bersih, maka tersentuh sampai menangislah hati-hati mereka. Islam begitu indah, begitu damai, juga begitu teguh dan kuat. Umat-umat Islam adalah umat yang direnungkan kehadiran di dunia ini. Lembut dalam bertutur kata, menghormati tetangga, menyayangi keluarga, berpegang teguh pada agamanya, namun tidak akan lari bila panggilan jihad dibutuhkan. Jadi kita itu harus saling rukun antar tetangga, sesama teman, atau meskipun sesama non-muslim sendiri. Bayangkan perpaduan hebat dalam jiwa-jiwa seorang muslim yang dibutuhkan sebuah negara, bahkan dunia, karena memang Islam adalah agama dan ajaran yang mulia. Dakwah terbaik telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui perbuatan yang baik, akhlakul karimah akan lebih mudah dipahami dan menyentuh. Islam adalah agama yang toleransi, namun memiliki batasan selama tidak melanggar syariat atau ajaran yang telah ditentukan dalam Islam itu sendiri. Dalam hal syariat seperti ibadah, hukum-hukum, maka Islam tegas, namun dalam hal muamalah atau sosial, Islam sangat lembut dan membuka hati. Tidak boleh mengganggu tetangga, tidak membedakan ras, suku, atau agama orang lain, dengan jujur, berteman dengan baik, dan dalam ajaran agama Islam. Namun ikut pergaulan bebas, seks bebas, minum homer, mohon maaf ya, ataupun perbuatan bernilai dosa lainnya, maka Islam tegas melarangnya tanpa toleransi. Jadi ingat, ketika ada di suatu tempat kalian semua, jika ada seseorang yang melakukan seks bebas atau minum minuman keras, maka kalianlah yang berhak untuk melanggar mereka. Jika mereka dilanggar dengan bicara yang baik, mereka terus melakukannya, mungkin tindak lanjutnya kalian itu bisa menyerahkannya atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Baiklah, dari ceramah singkat ini, marilah kita perbaiki hati dan perbuatan kita dalam menjalankan nilai-nilai Islam sepenuh hati dan jiwa. Karena agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmatan lil alamin, memberi kebaikan bagi alam dan semesta yang Allah ciptakan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf, karena saya manusia pasti banyak salahnya. Karena yang tidak ada salahnya yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.